Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, dimana anda berada, kembali lagi bersama Bag Aril Ibagakir gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Walmin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Akil berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar pernyataan Menpan RB dan DPR gitu ya. Pastikan tenaga honorer dengan dua kriteria ini diangkat jadi P3K dan dapat NIP tahun 2024. Apa saja katanya? Mari simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat jaya ini. Baik, untuk satu kita saja ketik kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, Maki akan mencoba menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Maki yang Maki posting beberapa hari yang lalu ya. Yang judulnya adalah Menpan RB umumkan tenaga ASN atau honorer lulus verifikasi BKN dan berpeluang diangkat jadi ASN P3K 24. Dan untuk kawan-kawan yang belum subrek, jangan lupa untuk subrek biar nanti Maki semakin bersemangat lagi dalam berbagi informasi kepada kawan-kawan sebuah. Gitu aja. Oke, pertama dari Bang Ica Channel 2 day ago. Oh iya, 2 hari yang lalu. Mohon maaf Maki baru kesulitan kembali untuk berbagi informasinya ya kawan-kawan, mengingat kepadatan pekerjaan gitu kan ya. Yang Maki alami gitu ya, dia mengharuskan Maki untuk sejenak beristirahat dulu gitu kan ya. Kalau paruh waktu gak enak banget, bagaimana sistem honornya kalau honorer seperti sebelumnya? Kan kasihan, tetap saja jumlahnya tak bertambah. Intinya disyukuri aja dulu Bang Ica Channel ya, karena nanti mereka yang menjadi ASN, baik itu full time ya, paruh waktu ataupun penuh waktu, part time nih, mereka semua akan mengantongi NIP. Dan nanti pada akhirnya, walaupun kawan-kawan sekarang jadi part time dulu, ketika daerahnya sudah memiliki anggaran dan ada ASN yang pensiun, maka yang part time ini akan diarahkan menjadi full time gitu kawan-kawan. Jadi sementara waktu ya kawan-kawan syukuri aja dulu nanti apa yang dapat. Yang penting kawan-kawan lolos jadi ASN dulu. Itu dia. Yang kemudian yang berikutnya adalah pastikan kawan-kawan kalau misalkan memang langsung mau full time, berarti kawan-kawan harus belajar ya. Kawan-kawan harus sehat karena harus ikut CAT ya. Kunci untuk mendapatkan NIP yaitu harus ikut CAT. Kemudian kawan-kawan harus lolos perankingan. Caranya gimana ya? Belajar disertai dengan doa. Berdoa juga ada waktu-waktunya kawan-kawan. Seperti waktu turun hujan saat ini, seperti di daerah Maki ini sedang turun hujan nih. Nah, saat turun hujan itu adalah daerah yang mustajab untuk kawan-kawan memanjatkan doa kepada Allah SWT biar nanti dikabulkan untuk jadi ASN, dimudahkan jadi ASN P3K full time gitu kawan-kawan ya. Begitu kawan-kawan ya. Berikutnya ada dari Bang Hendra Saputra. Misal 100 formasi untuk penuh waktu hanya 10, sisanya kasihan P3K rasa honor untuk gaji. Tadi itu kawan-kawan ya. Jadi pertama kita syukuri dulu, bersyukur ya. Syukuri dulu karena barang siapa yang bersyukur nanti akan ditambah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid, katanya gitu kan. Jadi syukuri dulu walaupun kawan-kawan nanti menjadi ASN P3K part-time. Ya karena misalkan betul ya tadi ya, kalau misalkan formasi misal 100 formasi untuk penuh waktu hanya 10. Ada 100 misalkan, bukan 100 formasi, berarti ada 100 honorer. Ya ternyata formasinya ada 10. Nah maka otomatis yang kawan-kawan lolos ranking dari 1 sampai 10 itu kawan-kawan akan menjadi ASN full time. Sisanya yang dari 11 ranking 11 ke 100 itu kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time. ASN part time ataupun full time itu kawan-kawan ya sama aja, sama-sama ASN gitu, sama-sama kawan-kawan mengantongi NIP. Dan bahkan gajinya juga nanti akan beda gitu dengan kawan-kawan yang bahkan diusahakan tidak akan kurang dari kawan-kawan yang menerima honor sekarang. Ada kemungkinan UMR lah minimal gitu kawan-kawan. Jadi syukuri aja dulu, nanti pada kesempatannya nanti ada waktunya untuk kawan-kawan bisa jadi ASN P3K full time. Namun untuk bisa langsung kata Maki tadi, ada baiknya kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi CAT-nya gitu kan ya. Maki doakan semoga Bang Hendra lulus jadi ASN P3K tahun 2004 ini full time gitu ya. Berikutnya dari Bang Adnan Saputra. Halo Bang, P3K paruh waktu sisanya P3K paruh waktu sisanya adalah gitu ya. Oke, ya intinya syukuri aja dulu Bang gitu ya. Kalaupun misalkan mau langsung tadi itu maksimalkan usaha, maksimalkan doa gitu ya. Usahanya dimaksimalkan dari sekarang, belajar semakin lama ya semakin bagus. Karena berdasarkan informasi beredar saat ini akan dilangsungkan dulu CPNS-nya untuk sekolah kedinasan ya.
dimulai tanggal berapa, 15 Juli atau berapa itu. Nah, berarti tidak lama lagi kawan-kawan untuk seleksi CAT-nya gitu ya. Persiapkan sejauh mungkin dari sekarang untuk menghadapi soal-soal CAT nanti. Gitu kan kawan ya. Maka doakan semoga semuanya lolos jadi ASN P3K tahun 2004 ini. Amin. Nah, informasi yang Makin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya Makin lansir dari www.ayubandung.com. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan meluncur ke sana, atau kawan-kawan bisa meluncur ke kolom deskripsi Makin, karena Makin selalu biasakan sertakan informasi Makin sampaikan ini di kolom deskripsi gitu ya. Informasi yang bedarnya adalah bahwa Menpan RB dan DPR pastikan tenaga honorer dengan 2 kriteria ini diangkat jadi P3K dan dapat NIP tahun 2004. Apa saja katanya nih. Ini posting oleh Mbak Erpira Oktaviola Kurniawan pada hari Sabtu 29 Juni. Hari apa ya? Sabtu ya. Oh, tadi kawan-kawan ini masih hangat nih, barusan 1 jam ya, sekitar 1 jam lebih lah yang lalu gitu kan kawan. Mari kita simak videonya ya. Menpan RB dan DPR pastikan tenaga honorer dengan kriteria ini diangkat menjadi P3K dan dapat nomor induk tahun 2004 ya, karena sebagaimana disampaikan oleh BKN, termasuk Kepala BKN, PLT Kepala BKN Pak Haryono, bahwa kawan-kawan yang ikut CAT nanti akan mengantongi ini, karena CAT di sini hanya formalitas gitu. Kawan-kawan yang lolos Perpa termasuk database BKN itu, maka kawan-kawan lah yang akan mengantongi ini asal ikut CAT. Makanya itu kawan-kawan harus sehat nanti pada pesanannya. Diketahui tenaga honorer telah direncanakan akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah sesuai amanat undang-undang. Ya betul, di pasal 66 ini tepatnya kawan-kawan. Dikatakan bahwa seluruh tenaga non-SN dan apapun istilahnya katanya, atau yang kita kenal dengan honorer itu harus dituntaskan per Desember 2024. Bahkan di undang-undang itu juga dikatakan per diberlakukannya undang-undang ini, maka pemerintah dilarang keras untuk merekrut kembali tenaga honorer. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang serius untuk menangani permasalahan tenaga honorer yang ada sampai saat ini itu, yang jumlahnya mencapai 1,7 juta. 1,7 juta yang lolos Perpal. Nah, ini yang akan diselesaikan gitu kan kawan. Nantinya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan dilalui melalui tahap tes CAT. Itu CAT. Ya betul, harus ikut CAT kawan-kawan. Kunci untuk kawan-kawan mengantongi ini ikut CAT. Nah, kalau kawan-kawan nggak ikut, nggak bisa nanti diselesaikan. Jadi pada pelaksanaannya kawan-kawan harus sehat, harus berdoa gitu kawan-kawan dari sekarang, biar nanti pada pelaksanaannya kawan-kawan bisa diikuti, bisa sehat gitu ya, nggak sakit. Karena kalau nggak sehat ya itu sakit, maka kawan-kawan nggak bisa ikut CAT. Kalau nggak bisa ikut CAT nggak ada bisa ngantong ini gitu. Kemudian kendati demikian, Pak Abdullah Azwarana, siapa yang Menpan RB, menegaskan bahwa tenaga honorer tetap akan diangkat menjadi P3K meskipun harus melalui tahap tes. Jadi akan diangkat gitu kawan-kawan. Karena CAT yang diikuti kawan-kawan nanti sebagaimana disampaikan Menpan RB ini sifatnya formalitas kawan-kawan ya. Formalitas, kalau formalitas gimana? Ya intinya semua akan diangkat gitu, akan dia mengantongi ini, hanya nanti karena keterbatasan anggaran maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi ASN P3K full time ya. Yang full, yang kedua part time. Tapi dua-duanya ini mengantongi ini, dan ketika nanti daerahnya sudah siap dan ada ASN yang pensiun, maka yang part time ini akan auto jadi full time, jadi nggak dites lagi gitu kawan-kawan. Jadi akan indah pada waktunya, hanya bersabar saja kawan-kawan lah. Ya, yang penting syukuri aja dulu ya kawan-kawan, berusaha dulu maksimal, ya jangan belum menyerah ya. Memang berusaha dulu di sini, belajar berjuang gitu nanti. Nah, berjuang belajar nanti pada saat pelaksanaannya hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kawan-kawan semua gitu. Menpan RB mengungkap bahwa tahap tes yang dilakukan oleh tenaga honorer hanya sebatas formalitas tuh, betul kan? Namun ternyata tidak semua tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K semua amanat katanya. Kenapa? Terdapat kriteria tenaga honorer yang pastikan akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah tahun 2004 tuh, kawan-kawan. Siapa saja? Berikut 2 kriteria yang dipastikan akan diangkat menjadi P3K tahun 2004 sebagai amanat undang-undang. Oke, siapa saja? 1, nih dia nih, tenaga honorer yang sudah terdaftar setelah lolos verifikasi dan validasi data BKN. Tuh kawan-kawan, bener kan? Jadi pemerintah fokus pada mereka yang sudah terdata dalam database BKN, yang jumlahnya itu mencapai 1,7 juta. Dan berdasarkan informasi terbaru ini katanya lolos Perpa. Kalau lolos Perpa maka kawan-kawan bisa ikut CAT. Kalau ikut CAT kawan-kawan nanti akan mengantongi NIP. Kalau mengantongi NIP maka kemungkinan kawan-kawan akan berstatus sebagai ASN P3K full time ya. Full time, dan kedua kemungkinannya adalah ASN P3K part time. Namun apapun itu kawan-kawan, yang pertama harus kawan-kawan lakukan adalah bersyukur gitu ya. Bersyukur. Kenapa? Karena kan tidak semua orang bisa ikut serta dalam CAT ini kawan-kawan.
Mereka yang masih ikut CAT adalah mereka yang terdata dalam database ini gitu. Jadi bersyukur kawan-kawan tuh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang memperhatikan masa depan kawan-kawan semua yang sudah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini gitu kawan-kawan. Jadi syukuri. Karena toh tidak semua ternyata bisa ikut CAT gitu kawan-kawan. Mereka yang honornya tidak honorer yang tidak terdata dalam database belum bisa ikut serta gitu. Itulah pentingnya harus bersyukur. Karena di luar sana juga masih banyak saudara-saudara kita yang mengantri ingin jadi honorer. Namun saat ini untuk sementara waktu masih ditutup dulu kawan-kawan. Tapi untuk yang belum terdata jangan berkecil hati. Kawan-kawan bisa ikut berjuang di seleksi CPNS 2024 yang akan digelar beberapa waktu ke depan gitu. Yang kedua ada tenaga honorer yang masuk dalam golongan kategori 2. Nah, ini kabar gembira nih. Apalagi untuk guru, katanya ya guru itu memang kalau untuk guru sebagaimana disampaikan oleh Dirjen GTK Prof Nunuk ya, disampaikan bahwa untuk guru itu susah untuk menjadi P3K part time karena ada jadwal kerja itu kan. Jadi ada kemungkinan nanti untuk guru itu diarahkan menjadi full time, hanya mungkin nanti bertahap kawan-kawan. Kita tunggu sajalah pokoknya informasi resminya nanti ya. Dikutip dari Instagram @mardani_alisera. Nah, ini Pak Mardani anggota Dewan nih pada Selasa 25 Juni Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR mengungkap bahwa pemerintah hanya akan mengangkat tenaga honorer yang sudah terdata di BKN. Itu betul kan? Jadi pemerintah itu hanya akan fokus kepada mereka yang sudah terdata. Ini kabar gembira untuk kawan-kawan yang sudah terdata dalam database BKN dan lolos Perpa. Karena kawan-kawan akan diselesaikan menjadi ASN P3K gitu. Ya. Yang penting bisa masuk dulu ASN P3K lah. Yang penting ngantongin NIP dulu kawan-kawan. Masalah full time atau part time itu gak usah dipermasalahkan kawan-kawan. Intinya ada kejelasan dulu gitu kawan-kawan. Itu harus disyukuri. Karena tadi tidak serta-merta semua orang bisa ikut serta dalam seleksi ini gitu. Nah, intinya akan tuntas per Desember 2004 karena itu sudah menjadi amanat undang-undang. Nah, oke lanjut. Kemudian tenaga honorer golongan kedua pun akan diangkat tuh, sama kan berarti ya, sejalan dengan apa yang sampaikan tadi, menjadi P3K dan menjadi prioritas pemerintah tuh. Mardani Alisera mengungkap bahwa tenaga honorer golongan kedua diprioritaskan dalam pengangkatan P3K karena telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk bisa jadi sentuh kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memang memperhatikan gitu ya kawan-kawan, dan mengakui bahwa kawan-kawan telah memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Karena itu jangan berkecil hati kawan-kawan. Sekarang sudah masuk bulan Juni akhir, bentar lagi kita masuk bulan Juli. Juli bulan 7 ke bulan 12. Udah kawan-kawan selesai. Kawan-kawan nanti akan mengantongi nih bulan 12 itu. Kabar gembira ya. Tapi nanti jangan sampai setelah mengantongi NIP SK, kawan-kawan jangan SK-nya digadekan gitu kan ya. Yang membuat kita menjadi malas. Nah, boleh sih digadekan, silakan, itu kena hak sendiri, tapi intinya jangan menjadi ASN yang sombong, kemudian tidak mau bekerja, yang hanya mau uang gitu kan ya. Jadilah ASN yang melayani pelayan publik. Karena ASN itu pada pelayan publik, bukan ingin dilayani ya. Salah besar kalau kawan-kawan bercita-cita untuk jadi ASN ingin dilayani gitu. Dan salah besar ketika kawan-kawan bercita-cita jadi ASN ingin menjadi orang yang kaya raya. Gitu ya. Tidak salah memang kalau memang kawan-kawan ada usaha lain misalkan. Tapi kalau misalkan untuk jadi kaya raya karena korupsi itu tidak dibenarkan kawan-kawan, nanti tidak berkah. Ya, jadilah ASN yang melayani gitu ya. Selain itu tenaga honorer yang telah terdata dalam BKN dan keluarga diceritakan akan segera mendapatkan NIP Desember. Ya, ini terdapat dalam pasal 66 gitu. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 kawan-kawan tuh. Kalau sudah jadi undang-undang maka ya itu harus dilaksanakan siapapun pemimpinnya gitu kan. Gak usah khawatir, gak usah termakan isu hoax ya bahwa presidennya ini begini bla 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 bla, gak usah gitu ya. Kalau kementeriannya ini pendidikannya misalkan ini beli, gak usah. Kalau Menban ini jangan percaya karena sudah menjadi ASN di undang-undang ini dikatakan per Desember 2004 semua harus tuntas. Artinya berarti kawan-kawan yang sudah terdata dalam database ya akan dituntaskan gitu, siapapun nanti yang memimpin bangsa ini gitu. Jangan takut gitu ya. Semua honorer yang terdata di BKS insya Allah Desember 2004 semua dapat nomor induk pegawai dan K2 akan diprioritaskan, kata Pak Mardani. Itu kabar gembira nih untuk kawan-kawan berarti yang sudah lama mengabdi, yang sudah terdata dalam database BKN dan lolos Perpal, adalah kawan-kawan yang akan diprioritaskan jadi ASN P3K tahun 2004 ini. Masalah kawan-kawan jadi P3K full time part time itu jangan dipikirkan gitu kawan-kawan ya.
Kawan-kawan sekarang tugasnya adalah berpikir gitu ya, berusaha keras ya, usaha yang keras maksimal gitu dan doa, usaha sertai dengan doa kawan-kawan ya. Berdoa biar nanti dimudahkan jadi SMT3K full time gitu. Demikian informasi mengenai perbedaan pastikan dengan dua kriteria KTD SMT3K dapat MIP gitu katanya. Nah, itu saja barangkali kawan-kawan yang bisa disampaikan oleh Maki. Intinya kawan-kawan yang sudah terdata dalam database, kemudian yang data yang diberikan benar tidak fiktif, maka kawan-kawan akan swab perpa. Kalau swab perpa nanti kawan-kawan akan ikut CAT. Kalau ikut CAT nanti kawan-kawan akan mengantongi NIP. Masalah kawan-kawan jadi ASN P3K full time atau part time itu kawan-kawan gak usah dipikirkan. Syukuri aja dulu yang ada gitu, nanti toh akan indah pada waktunya gitu. Kuncinya adalah bagaimana kawan-kawan bisa ikut CAT ini, jangan sampai sakit ini ya. Jadi kawan-kawan juga berjuang di sini ya, berjuang usahanya maksimal dulu, jangan bersantai ria, jangan berleha-leha, harus ada usaha, belajar nih, belajar. Nanti Maki juga kalau sudah dekat akan ganti soal, akan berbagi soal-soal P3K-nya. Kemudian sertai dengan doa gitu. Karena apalagi usaha tanpa doa itu sebenarnya sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sebenarnya bohong. Antara usaha dan doa itu harus dibangkan juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke, kalau itu sudah sedih, jika ada yang disediakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada waktu yang memungkinkan gitu ya, maksudnya Maki akan coba bahas satu persatu. Oke. Thank you for watching. Serius berkatu.